pertemuan kali ini kita akan membahas tentang K-mean, ya. Perhatikan slide. Nah, misalkan kita punya gambar seperti ini, gambar di slide. Misalkan ada kelas di sini. Kalau binatang ada gambar kucing, ya. Kemudian di sini ada gambar anjing. Bagaimana kita mengklasifikasikan kedua jenis binatang ini, yang satu anjing, yang satu kucing. Nah, kalau kita buat dalam bentuk cluster, nampak di sini, misalkan di sini adalah jenis dari kucing, ya. Ini juga jenis dari kucing. Jadi kalau kita kelompokkan, ini adalah kelas dari kucing. Kemudian ini bisa kita kelompokkan sebagai kelas dari anjing. Apakah betul seperti ini? Kadang-kadang dalam bentuk clustering, mengelompokkan, ada juga suatu yang salah. Misalkan gambar ini dia bukan kucing, tetapi dia anjing, dan posisi di sini seharusnya dia adalah mungkin kucing, tetapi diposisikan sebagai anjing. Makanya di sini tidak bisa kita tentukan, ya, mengelompokkan sebaik mungkin, mengelompokkan dari suatu misalkan di sini antara kucing sama anjing. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, clustering itu bukanlah suatu supervised learning, ya, tetapi clustering itu sebagai unsupervised learning. Misalkan seperti ini, kita punya data, ya. Di sini sudah dibagi data training set dan test set. Nah, kalau kita dalam supervised learning, kita bisa menduga, menestimate dari data, misalkan yang di test set ini berapa nilainya. Tapi kalau dalam unsupervised learning, kita tidak memiliki bagian di sini disebut dengan kelas. Tetapi pada supervised kita punya bagian kelas. Jadi perbedaannya adalah unsupervised itu kita tidak punya kelas, dan juga dia tidak punya yang disebut dengan training set dan test set. Jadi semua data digunakan di dalam unsupervised learning. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi semua data digunakan, jadi tidak ada pembagian training set dan test set. Apa itu clustering? Di sini ada definisinya, yaitu proses pengorganisasian objek ke dalam kelompok-kelompok yang anggotanya serupa dalam beberapa cara, atau pengelompokan objek data semikian rupa sehingga objek dalam kelompok yang sama dan berbeda dari atau berhubungan dengan objek-objek di kelompok lainnya. Suatu cluster adalah pengelompokan objek-objek yang mirip atau yang sama antara sama mereka dalam suatu grup, dan berbeda dengan objek yang kelompok yang lain. Jadi misalkan contoh di sini, di dalam grup ini mereka sama, tetapi antar grup, misalkan warna kuning sama yang warna coklat ini, ya, dia berbeda. Jadi di dalam grup ini mereka sama, tetapi antar grup mereka berbeda. Ini disebut dengan clustering atau dikenal dengan unsupervised learning. Nah, sekarang coba kita lihat gambar di sini. Jadi sebelum kita masuk apa itu K-mean, kita perhatikan gambar. Ini ada gambar kartun sebenarnya. Bagaimana kita mengelompokkan gambar objek yang di bawah ini? Apakah mungkin misalkan ini ada gambar kartun keluarga Simpson, ini ada keluarga yang school, kemudian ada ini jenis kelamin wanita dan pria. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan
objek-objek ini berdasarkan mungkin jenis kelamin atau uh, bentuk keluarganya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengelompokkan kedua gambar ini? Ya, bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini mirip, ya, sama? Jadi kualitas atau keadaan yang mirip kemudian kemiripan sebagai kesamaan yang fitur. Jadi kita tidak tahu mendefinisikan bagaimana bentuk yang sama karena sangat sulit. Jadi apa yang kita lihat ini mungkin secara sekilas sama, tetapi secara bentuk lain tidak sama. Jadi di sini nampak bahwa berbeda antara gambar sebelah kiri sama gambar yang sebelah kanan. Selanjutnya, di sini akan diperkenalkan apa itu outlier. Jadi dalam cluster itu kadang-kadang ada outlier, yaitu outlier adalah objek yang tidak termasuk dalam cluster. Jadi misalkan ini adalah cluster, ini adalah cluster, atau ini satu kelompok, ada 3 kelompok, kemudian yang di luar kelompok ini adalah disebut dengan outlier. Dalam beberapa aplikasi, ya, itu outlier itu tidak kita perhatikan dalam cluster, tetapi kita bisa melihat mengapa outlier ini di luar dari kelompok. Jadi ini bisa kita teliti tersendiri dia. Jadi dalam cluster ini tidak kita perhatikan outlier ini. Nah, di dalam cluster itu kita akan mempelajari tentang jarak, ya. Sini ada misalkan jarak dxy antara dua objek x dan y adalah suatu metrik jika jarak dij lebih besar dari 0, atau jarak antara i dan i sama dengan 0, kemudian jarak antara ij itu sama dengan jarak ji. Kemudian ada berlaku hukum dij itu lebih kecil atau sama dengan dih ditambah dhi. Definisi fungsi jarak biasanya berbeda untuk ubah-ubah yang real, kategorik, dan ordinal. Contohnya misalkan, dalam bentuk misalkan data kita bentuk dalam matriks, di sini disebut dengan, bisa dikenal kalau dalam matriks itu atau dalam data set itu yang di atas ini biasanya disebut dengan pubah. Kalau kita dikenal dengan atribut, atau yang di sini disebut dengan objek atau record. Kalau di dalam matriks jarak, ini adalah objeknya, ini objeknya. Nah, atribut di dalam data itu banyak jenisnya. Di sini ada misalkan tipe atribut, ada atribut nominal. Contohnya misalkan kode pos, ID, ID number. Kemudian ada tipe atribut ordinal, di order. Order ini ada urutan, tingkatan, seperti contohnya ranking, grade, ukuran ketinggian. Maksudnya sini adalah bisa tingginya rendah, sedang, atau tinggi, ukuran ketinggian. Kemudian ada tipe atribut interval, misalkan tanggal kalender dan suhu. Ini dikenal dengan tipe atribut interval. Kemudian ada rasio, contohnya panjang waktu, jadi ada perbandingannya kalau rasio. Nah, kembali ke jarak. Jarak sering digunakan dalam bentuk sebagai pengukuran dia. Misalkan di sini ada jarak namanya Minkowski, di mana rumusnya ini adalah dij sama dengan akar Q dengan harga mutlak xi1 dikurang xj1 dipangkat Q ditambah xi2 dikurang xj2 pangkat Q, dan seterusnya, di mana Q itu harus lebih besar 0. Nah, jika Q yang ini, semua Q yang warna merah, yang Q merah ini, ya, Q yang warna merah kita ganti menjadi 2, itu disebut dengan jarak Euclidean. Jika Q sama dengan 1, itu disebut dengan jarak Manhattan.